Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INKP kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INKP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kertas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kertasnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INKP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Purinusa sebesar 53,25% dan masyarakat sebesar 46,75%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh INKP. Jadi ada kemasan makanan, ada kertas HVS, sama lainnya teman-teman. Untuk dari segi pendapatan teman-teman, kita bisa lihat untuk pendapatannya sebenarnya cukup fluktuatif ya, karena ini termasuk segmen yang ada komoditinya, yang dimana pulp and paper ada komoditinya. Untuk secara kuartal pertama, untuk INKP ini mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 0,8%. Dan dari segi saya setahunkan, misalnya saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 11,2%. Terus dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 25,9%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 95,1%. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,3%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4%. Untuk dari segi modal cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 17%. Jadi ini lumayan bagus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi EPS di 1462 dan kita bisa mendapatkan pernya di 5,28 kali. Jadi untuk dari segi per udah di 5 ya teman-teman. Jadi sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang hanya dari 2017 mungkin udah sama ya dengan 2017 ya. Dan dari segi pernya di 2020 ini kan di 13 atau 14. Jadi ini mengalami penurunan dari segi pernya cukup signifikan. Untuk dari segi book value sekarang di 11.680. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,66 kali. Jadi dari segi PBV juga udah di bawah 1. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,97 kali, yang dimana masih di bawah 1 dan masih sangat bagus ya teman-teman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat secara histori, rata-rata DR-nya selalu di atas 1. Untuk 2021 ini sama 2014 yang dimana di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 12,52%. Jadi ini sangat bagus, di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 6,34%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 7.725 dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 11.500. Jadi masih memiliki margin of safety 49%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk Kichiki saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INKP ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INKP ini? Iya teman-teman, jadi saya juga pengen tambah muatan lagi malahan di INKP ini karena saya melihat secara valuasi maupun secara fundamental masih masuk dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13.
Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.